Shalom Alivers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Alive Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Cool Online, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400303032 atas nama GBI Seropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Leper saya di rumah. Saya yakin dan percaya bahwa Leper semua dalam kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Sekali lagi, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasamu tak berubah, Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Bapa, kami datang Tuhan merendahkan hati kami Tuhan. Kami datang merendahkan hati dan jiwa kami Tuhan. Kami ingin menaikkan segala puji sembah kami padamu Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau selalu sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kasih-Mu Tuhan lebih besar daripada dosa kami. Your love is stronger than my feet. Your grace is greater than my sins. Oh, trouble that, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my sins. Your grace is greater than my fear. Oh, trouble that, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkness night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkness night, you'll never let me go. You never let me go, Jesus. Marilah bersama-sama katakan, Your love is stronger than my sins. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble that, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my sin. Your love is greater than for my feet. Is greater than my sin.
Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkness night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle, Jesus. When the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. 'Cause you are my rock and my anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even in the darkest night, you'll never let me go. Darkest night, you'll never let me go. You never let me go, Jesus. We glorify your name. We glorify. We lift you higher, Jesus. Your name is powerful. Somebody, Engkau baik Tuhan. Kami naikkan sembah kami Tuhan. Yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Tuhan Yesus, kau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Oh, segala bela 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 babo. Kasih-Mu nyata Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu sungguh nyata Tuhan. Karena sebab Kau-lah yang satu-satunya kami layak puji Tuhan. Kau-lah satu-satunya yang layak kami tinggikan Tuhan. Bertahta Tuhan. Yes, Kau yang bertahta. Yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja.
Shalom Lovers, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Ajar kami untuk mengerti bahwa Engkau adalah Bapa yang baik bagi kami. Ajar kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu mempedulikan kehidupan kami. Dan beri kami hati yang mau dibentuk oleh Engkau. Ajar kami Roh Kudus untuk kami mau taat pada tuntunan-Mu, dan kami mau jaga hati kami untuk kami mau terus diperbarui di dalam kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Haleluya, amin. Shalom. Saat ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 4 ayat 23. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan setiap kita itu pasti akan terpancar dari hati kita. Kalau hati kita ini jahat, kehidupan kita juga pastinya akan suram. Kenapa? Karena kehidupan manusia itu pasti akan melalui hatinya. Kelihatan dari hatinya. Orang ini baik atau enggak. Memang biasanya kita bisa menilai orang itu salah, saudara. Kita bisa menilai melalui penampilannya. Tetapi apa yang dari hati itu gak akan bisa dibohongin. Kalau kita selalu berpikir yang jelek, selalu mengatakan yang jelek, berarti hati kita ini juga hati yang jelek. Kalau hati kita gak diperbaharui, kehidupan kita itu pasti juga tidak akan bisa diubahkan. Kita menjadi anak-anak Tuhan, kita mengaku Kristen, kita mengenal Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan. Tapi kalau kehidupan kita tidak diubahkan, hati kita tidak diperbaharui, itu cuman gombalan saja, saudara. Jadi kalau kita terus menerus dari hari ke hari yang kita perkatakan adalah perkataan yang suka gosip, perkataan omong kosong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, perkataan yang suka berbohong, fitnah. Saat kita ditanya, kita melakukan kesalahan, kita cenderung seringkali dolak-dalik, kita cenderung seringkali mencari kambing hitam, menyalahkan orang. Berarti hati kita ini belum diperbaharui di dalam Tuhan. Karena kalau hati kita ini diperbaharui di dalam Tuhan, pasti apa yang keluar dari mulut kita itu juga mencerminkan kita ini menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam Matius 15 ayat 18 sampai 20a dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Jadi dari hati ini bisa timbul segala pikiran yang jahat. Pikiran gak suka sama orang, pikiran ingin menjatuhkan orang, sukanya ngerasani orang. Nah, ini munculnya dari hati. Nah, kalau hati kita gak dijaga, kalau sudah masuk di pikiran kita, otomatis kita bisa melakukan suatu action yang membuahkan dosa. Karena apa yang kita lakukan itu suatu kesalahan, suatu dosa, suatu pelanggaran. Nah, Tuhan ingin kita menjaga hati kita. Nah, kenapa Tuhan ingin kita menjaga hati kita? Karena kalau kita menjaga hati kita, Alkitab tadi katakan, dari situ terpancar kehidupan. Kalau kita jaga hati, berarti kita mendapatkan kehidupan, terpancar kehidupan kita. Di Ibrani 12 ayat 14 juga dikatakan, kalau hati gak dijaga, kita ini gak akan bisa kudus. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14, saudara. Dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan seorang pun tidak akan melihat Allah. Nah, saudara,
Jadi kenapa hati kita ini harus dijaga? Karena kalau kita nggak jaga hati kita nggak akan bisa melihat Allah. Allah itu kudus. Nah, kalau kita mau bersama dengan Allah, kita harus belajar jaga hati kita, belajar hidup dalam kekudusan, standarnya Allah. Nah, Allah mau kita jaga hati kita. Nah, Allah mau kita menjaga kehidupan kita. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, apalagi kita ngomong, kita mengalami, nggak akan bisa saudara, melihat aja enggak, apalagi kita mengalami bersama-sama dengan Tuhan, nggak akan bisa. Nah, karena itulah Tuhan mau kita jaga hati kita supaya terpancar kehidupan. Kita nggak akan bisa jagain hati kita sendiri. Kita cenderungnya suka untuk membalas. Nah, caranya bagaimana? Minta Roh Kudus tolong kita. Minta Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh penolong bagi kita. Nah, Roh Allah yang sudah disediakan untuk kita, untuk menghibur kita, menolong kita, menginsafkan kita. Nah, memberikan kekuatan untuk kita bisa bertahan, kita bisa terus bertahan. Itu karena Roh Kudus, bukan karena kekuatan kita sendiri. Nah, kita bisa jaga hati kita kalau kita terus-menerus berhubungan dengan Tuhan. Minta Roh Kudus, mau marah, Roh Kudus tolong aku supaya aku bisa kendalikan diri, enggak emosi, bisa enggak marah. Nah, supaya aku tidak membalas, supaya aku tidak memikirkan balas dendam. Si A sudah jahat sama aku harus bagaimana membalas dia, supaya pikiranku enggak dipenuhi dengan balas dendam. Nah, ini kita bisa lakukan dengan kekuatan Roh Kudus. Kita minta dikuatkan oleh Roh Kudus. Itulah gunanya Roh Kudus, saudara. Jadi kita harus tahu Roh Kudus diberikan kepada Allah Bapa kita, karena Tuhan itu sangat tahu kemampuan kita. Kita nggak bisa apa-apa. Kita perlu Roh Kudus. Kita perlu kekuatan dari Roh Allah untuk kita terus bertahan. Meskipun disakiti kita nggak membalas, itu kita perlu Roh Kudus. Nah, saudara, kalau kita mau jaga hati kita mau jaga kehidupan kita. Mazmur 24 ayat 3-4 katakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, orang yang menjaga tangannya, murni hatinya. Nah, orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Nah, saudara, orang yang murni hati, murni ini berarti sesuatu yang murni ini enggak tercampur. Sesuatu yang kudus itu enggak tercampur, saudara. Allah itu kudus, sifatnya Allah itu kudus. Dan kalau kita ngomong kita mengasihi Allah kita, berarti kita wajib hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Alkitab katakan seperti itu. Tuhan Yesus hidup dalam kekudusan, kebenaran. Kita harus bisa ikuti teladannya Tuhan Yesus. Saudara, firman Tuhan katakan, orang yang bersih tangannya, murni hatinya. Jadi kalau sudah murni hatinya, dia pasti akan menjaga kehidupannya. Tangannya enggak suka nyolong, enggak suka ngambil barangnya orang, kekasihnya orang juga diambil, suami orang juga diambil. Ini orang yang mau jaga hati, murni hatinya, tahu apapun yang dia lakukan, dia akan pikirkan Tuhannya. Karena apa? Hatinya mengasihi Tuhan. Kalau kita jatuh cinta kepada seseorang, saya dulu tuh pacaran dengan suami saya cinta sama pacar saya yang sekarang sudah menjadi suami saya.
saat saya jatuh cinta dengan pacar saya akan jaga hati saya ini hanya untuk pacar saya. Jangan hati saya cinta sama pacar saya juga kasihkan hati saya ke lelaki yang lain. Itu nggak bisa. Terus kalau saya meskipun jauh dengan keberadaan saya dengan pacar saya akan jaga kepercayaan pacar saya. Saya mau pergi, ya saya nggak pergi diboncengin temen cowok, tetapi saya pergi sama temen cewek atau pergi sendiri. Nah, saya nggak pergi bareng-bareng sama cowok-cowok semua. Nah, misal nonton bioskop, misal mau makan, mau ke pesta, saya nggak berbarengan dengan yang cowok-cowok, saudara. Karena apa? Saya jaga. Kalau saya nanti pergi dengan temen cowok, aku boncengan makan jagung bakar misal ya, sama temen cowok berdua aja, nanti pacarku gimana? Nah, berarti kan nanti kasihan. Pemikiran saya simple, hanya seperti itu. Begitu juga dengan kita kalau kita mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, hati kita ini dijaga. Hati kita hanya menjadi miliknya Tuhan. Nah, kalau hati kita jadi miliknya Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita jaga. Kalau aku sudah cinta Tuhan Yesus, aku miliknya Tuhan Yesus, Tuhan suka enggak ya kalau aku bohong? Nah, itu hal sepele, saudara. Tapi itulah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masih suka bohong enggak? Masih suka fitnah orang enggak? Kalau salah mau ngaku enggak? Atau cari kambing hitam salahin orang lain? Atau kita cari 1000 macam alasan untuk kita membenarkan diri? Nah, apa yang kita lakukan itu kita harus pikirkan. Kalau kita ini sudah miliknya Tuhan Yesus, kita cinta sama Tuhan Yesus, itu yang dimaksud dengan kita mengasihi Tuhan. Apapun yang kita lakukan, lakukan untuk Tuhan. Tuhan, kalau aku melakukan ini, Tuhan gimana? Nah, Tuhan, kalau aku melayani Tuhan, seneng gak? Nah, jadi kalau kita hanya melayani Tuhan untuk Tuhan, meskipun ada gesekan, meskipun ada pendisiplinan karena kesalahan kita nggak akan gampang tersinggung. Tetapi kita akan terus bertahan. Kita diproses, kita mau terus bertahan. Kenapa? Karena kita lakukan semua itu untuk kekasih kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita lakukan itu karena kita cinta Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita lakukan, aku mau menyanyi, aku mau menari, aku mau melayani Tuhan karena aku mau dilihat manusia, aku mau tampil atraktif, aku biar terkenal, aku mau tampil sendiri biar paling bagus, biar orang-orang lihat aku. Saat ada gesekan pasti saya akan tersinggung. Saat ada proses pasti saya tidak akan bisa kuat melaluinya. Kenapa? Karena motivasi tujuan saya dalam melayani Tuhan sudah salah. Bukan karena saya cinta Tuhan, tetapi karena saya pingin dilihat. Wah, ternyata pinter nyanyi. Wah, ternyata pinter main musik. Saudara, Tuhan mau kita ini jaga hati, murni. Hati kita supaya murni, enggak tercampur. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa naik ke gunungnya Tuhan, mengalami bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau kita enggak pernah bersama dengan Tuhan, mengalami Tuhan, kita jangan gampang-gampang kegeeran ngomong, wah, saya mimpin pujian bagus sekali. Wah, dilawat Tuhan semua. Enggak, saudara. Jangan gampang-gampang kegeeran. Jangan gampang-gampang kegeeran saya dengar suara Tuhan. Kalau kita tidak bisa jaga hati kita. Kalau kita tidak bisa jaga ucapan bibir kita. Kalau kita masih suka nipu orang.
Jangan gampang-gampang kita ngomong kita dengar suara Tuhan. Jangan gampang-gampang kita ngomong kita sudah merasakan lawatan Tuhan, hadirat Tuhan dan sebagainya. Karena apa? Hati kita masih cemar, hati kita masih belum murni, hati kita ini masih belum bersih. Sesuatu yang murni itu tidak tercampur, sesuatu yang murni itu bersih, mengkilat, bersinar, berkilau. Tetapi kalau sesuatu yang murni itu tidak murni lagi, ada campurannya, suram saudara. Begitu juga dengan kita. Kalau hati kita tidak dijaga, pikiran kita pun pasti nggak akan bisa kita jaga. Hati kita mangkel, pikiran kita sudah jahat. Hati kita nggak suka sama si A, pikiran kita, pasti si A ini ngerjain saya, pasti si A ini yang bikin supaya saya nggak bisa lagi, nggak bisa tampil lagi. Nah, saudara, cross check hati kita, perbaiki hubungan dengan Tuhan. Kalau kita mau lebih lagi mendekat kepada Tuhan, hati dan pikiran kita harus dibersihkan, harus dimurnikan, harus diperbaiki, diselaraskan dengan firman Tuhan. Belajar seperti cara pandangnya Tuhan Yesus, cara pandang ucapan syukur. Kalau kita masih sukanya dolak-dalik, ngumpatin orang, kita masih sukanya bohong, kita masih sukanya fitnah orang, hati kita berarti gak murni saudara. Kita sudah menyerahkan diri kepada penipuan, bahkan yang bersumpah palsu. Kita berani mati saat berbohong. Nah, saudara, tadi Alkitab katakan dengan jelas, siapakah yang boleh naik ke atas gunungnya Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi kalau kita masih suka dolak-dalik, masih suka berbohong, bahkan sampai mempertahankan kebohongan kita di titik terakhir, tetap gak mau ngaku, tetap bohong. Hati-hati saudara. Kita, Alkitab katakan kita gak bisa naik ke gunungnya Tuhan. Kalau kita gak jaga hati kita murni, Alkitab katakan gak ada terpancar kehidupan. Karena kalau kita bisa jaga hati kita, di situ akan terpancar kehidupan. Saudara, Tuhan mau kita ini menjaga hati kita, supaya menjaga pikiran kita, supaya kita ini bisa mengucap syukur. Kalau kita mangkel, tapi kita mau belajar rendahkan hati kita, selaraskan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ajarkan jangan marah, itu hanya membawa kepada kecelakaan. Berhenti marah. Firman Tuhan ajarkan mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu. Nah, saat kita dibuat jengkel oleh seseorang, kita mau belajar mengampuni, kita mau belajar mengucap syukur. Nah, kita berarti belajar pola pikir kita disamakan dengan cara pandang kita ini, disamakan dengan cara pandang Allah. Pola pikir kita yang negatif digantikan positif. Kalau kita menjaga hati kita, pemikiran kita ini membersihkan hati, membersihkan pikiran, otomatis kita ini bisa melihatnya itu dengan positif dan kita melihat dengan jelas. Tadi saya katakan, sesuatu yang murni itu akan berkilau, itu akan terpancar, kelihatan sinarnya. Tetapi kalau nggak murni, tercampur, itu suram. Nah, kalau hati dan pikiran kita jaga, otomatis kita bisa orang yang bersih tangannya, kita nggak akan take action dalam melakukan dosa. Nah, yang harus kita jaga untuk kita ini mengalami kekudusan Tuhan adalah hati, pikiran, dan yang ketiga adalah tubuh kita. Kenapa? Karena tubuh kita adalah bait Allah. Bait Allah
Saudara, 1 Korintus 3 ayat 16-17 katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi saudara, Tuhan mau kita menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Saat kita bersama dengan Tuhan, apapun yang menjadi persoalan kita lewat, apapun yang menjadi pergumulan kita, semua terjawab. Enteng saudara. Tetapi kuncinya untuk kita bisa mengalami Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan adalah kekudusan. Dan untuk kekudusan itu kita perlu jaga hati, pikiran, dan tubuh kita. Karena Alkitab katakan orang yang bisa naik ke gunungnya Tuhan, orang yang bersih tangannya, gak take action dalam dosa, tidak mencemari tubuhnya dengan dosa, menjaga hatinya, menjaga pikirannya supaya tetap dalam kebenaran firman Tuhan. Murni. Karena sesuatu yang murni adalah kudus. Allah itu sifatnya kudus, kados. Saudara, saya teringat dengan kisah Musa yang di Gunung Horeb. Nah, saat itu Musa lagi menggembalakan kambing domba mertuanya, dan tiba-tiba Musa melihat semak belukar yang menyala karena api dari surga. Tapi semak belukarnya tidak terbakar. Lalu terdengarlah suara, Musa, Musa, jangan mendekat. Musa mau lihat itu apa ya? Kok semak belukar ada apinya tapi kok enggak terbakar? Nah, mau dilihat sama Musa. Dibilang, Musa, Musa, jangan melihat, jangan mendekat. Nah, tanggalkan kasutmu karena tempat ini kudus. Nah, untuk menjadi kudus berarti ada aturannya saudara. Aturannya apa? Jaga hati, jaga pikiran, dan jaga tubuh kita. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Jangan dicemari dengan dosa. Jangan dicemari dengan asap rokok. Jangan dicemari dengan free sex dan narkoba. Jangan dicemari dengan kegiatan-kegiatan yang mendukakan roh Allah. Karena tubuh ini adalah baitnya Tuhan. Dan Tuhan yang bertahta atas tubuh kita. Biarlah kita persembahkan tubuh, hati kita, jiwa kita sepenuhnya, roh kita semuanya untuk Tuhan. Kita persembahkan tubuh ini menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Amin. Karena yang Tuhan mau adalah hidup kita berkemenangan. Yang Tuhan inginkan, rancangan Tuhan untuk setiap kita adalah rancangan penuh dengan pengharapan, penuh dengan kebenaran firman Tuhan, penuh dengan kebahagiaan di dalam Tuhan. Jangan kita rusak hari depan kita, jangan kita rusak masa depan kita ini dengan sesuatu yang tidak berguna. Tetapi ayo kita perbaiki lebih lagi, kejar kekudusan, perbaiki cara kita berpikir, cara kita jaga hati kita, belajar berpikir positif, belajar mengucap syukur, belajar untuk kita jaga hati dan pikiran kita supaya kita tidak take action melakukan dosa. Karena kita tahu upah dosa adalah maut. Dan Tuhan tidak mau setiap kita anak-anaknya tinggal di dalam maut yang nantinya akan neraka. Tuhan mau kita anak-anaknya bersama-sama dengan Dia. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu di dalam kehidupan kami. Ajar setiap kami anak-anakmu untuk mengerti akan apa yang menjadi isi hatimu. Ajar setiap kami untuk bisa menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, dan menjaga tubuh kami, supaya kami tidak lagi berbohong, supaya kami tidak lagi suka mengambil apa yang bukan menjadi milik kami, supaya kami tidak lagi suka mencemari
tubuh kami yang adalah bait-Mu, tetapi biarlah Engkau terus bertahta dalam kehidupan kami dan berdaulat penuh atas hidup kami, karena Engkaulah Allah kami yang kudus, yang berkuasa penuh dan pegang kendali dalam kehidupan kami. Dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan Yesus. Mari saya undang setiap sahabat-sahabat muda, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang akan senantiasa memberkati engkau, menyertai engkau dimanapun engkau berada. Biarlah karya Roh Kudus sempurna dalam kehidupanmu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah diberkati Tuhan katakan amin.